ada 17 macam mandi yang disunnahkan oleh agama. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdiika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif wa lahu fardani la yasihhu illa bihima. Dan bagi mandi itu ada dua fardu, dua rukun yang tidak sah mandi itu kecuali dengan dua fardu tersebut. Fal awwalun niyatu maqrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu min jasadih. Adapun yang pertama yaitu niat, padahal disertakan dengan permulaan juz yang ia siramnya daripada badannya. Wa yanwil mughtasilu raf'al hadathi aw fardul ghusli aw nahwa dhalik. Dan niat oleh orang yang mandi akan mengangkat hadas atau niat akan fardu mandi atau seumpama yang demikian itu. Wasani ta'mimu jasadihi zahiran faqat wa sya'rihi zahiran wa batinan bil ma'i marratan wahidatan. Dan yang kedua yaitu meratakan tubuhnya bagian luarnya saja dan rambutnya luar maupun dalamnya dengan air satu kali. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, sebelum kita melanjutkan paparan tentang rukun-rukun mandi, agar supaya lebih sempurna kajian kita pada bahasan mandi ini, pertemuan yang lalu kita membahas tentang faktor-faktor penyebab mandi menjadi wajib. Singkatnya, pertemuan yang lalu kita membahas tentang mandi wajib. Oleh karena itu, sebelum ngomongin rukun mandi agar lebih sempurna, kita terlebih dahulu membahas tentang mandi sunnah. Mandi sunnah, supaya kita lebih jelas sebelum kita membahas rukun atau fardu mandi. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita membedah mandi yang disunnatkan oleh agama, jumlahnya banyak. Mandi sunnah itu jumlahnya banyak. Ada 17 macam mandi yang disunnahkan oleh agama. Ada 17 mandi yang dianjurkan. Jangan sampai kita kagak mandi. Ada 17. Yang pertama, saudara, dari 17 itu adalah mandi Jum'ah. Mandi Jum'ah. Apa itu mandi Jum'ah? Artinya mandi Jum'ah itu mandi bagi orang yang mau sholat Jumat, walaupun perempuan. Mandi bagi orang yang mau sholat Jumat walaupun perempuan. Ada orang laki enggak niatan sholat Jumat,
disunahin mandi enggak? Hah? Hah? Disunahin enggak? Kenapa? Perhatikan bahasanya biar jangan sampai salah memahami hukum. Mandi sunat jumlahnya ada 17. Yang pertama mandi Jumat, artinya mandi bagi orang yang mau sholat Jumat walaupun perempuan. Ada orang laki enggak mau sholat Jumat, sunnah mandi enggak? Hah? Kenapa? Enggak mau sholat. Ada perempuan mau ikut sholat Jumat, sunnah enggak mandi? Kenapa? Mandi ini hubungannya dengan sholat. Jadi bukan mandi hari Jumat, bukan, tapi mandi mau sholat Jumat, mandi mau sholat Jumat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa yang wudu saja di hari Jumat, mau sholat Jumat, wudu saja, bagus, benar, cakep. Siapa yang mandi lebih cakep lagi. Itu menunjukkan mandi Jumat itu sunnah. Dalam hadis yang lain, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu, yakni mandi mau sholat Jumat itu sunnah muakkad yang kaya wajib, saking kuduknya bagi setiap orang yang baligh. Karena itu dalam mazhab Malik mandi Jumat itu wajib. Mazhab Malik, kalau enggak mandi dosa, karena ada hadis itu. Tapi kata Imam Syafi'i, orang nabinya fal ghuslu afdalu dalam Tirmidzi, harus diutuh memahami hadis. Jadi mandi Jumat itu sunat, tapi bagi orang yang mau sholat Jumat walaupun perempuan, walaupun bocah. Mandi Jumat ini saudara kapan mulainya? Mulainya adzan Jumat, adzan subuh hari Jumat. Mulai diajarkan mandi Jumat itu waktunya bila adzan subuh Jumat, yakni terbit fajar. Terbit fajar itu tandanya adzan Jumat, adzan subuh. Kalau kita udah dengar adzan subuh tuh mandi. Boleh, udah boleh. Karena waktunya udah masuk. Masuknya dari situ tuh. Kalau belum adzan subuh, nih anggap nih malam Jumat nih, mandi sekarang, mandi Jumat, kagak jadi, sebab waktunya belum masuk. Adzan subuh itulah waktu masuk mandi Jumat. Gitu. Sekalian dah mau sholat subuh mandi dulu, nggak apa-apa. Gitu. Dapat ganjaran mandi Jumat asal udah adzan subuh. Namanya terbit fajar bahasa agamanya. Adzan subuh yang paling tinggi ganjaran mandinya mendekati berangkat. Biasanya berangkat jam berapa kalau Jumat? Ini yang jujur nih. Jam berapa? Jam 12.
setengah 12 mandinya. Biasanya jam tengah 12, jam 11 mandinya. Kalau saya kerja kantor repot, pagi aja, pagi kan udah masuk sekalian. Bagaimana kalau malamnya juga ama bini begitu? Subuh Jumat boleh niatnya digabung, niat mandi wajib juga dan mandi Jumat juga, namanya 2 in 1. Sekali kerjaan dapat 2 ganjaran. Ntar aturan rukun-rukun niatnya tadi belum kita baca. Mandi Jumat sunat, jangan gak mandi. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin, mengatakan bagi orang yang enggak mandi Jumat, sunat diqodho habis sholat Jumatnya. Sunat diqodho, saking pentingnya dan gedenya ganjaran mandi Jumat. 1, 2, mandi hari raya Idul Adha. 3, mandi hari raya Idul Fitri. Apa artinya mandi hari raya nih? Artinya mandi hari raya, mandi ngalamin hari raya walaupun enggak niat sholat. Enggak niat tuh enggak ada mau sholat. Mandi hari raya itu mandi ngalamin hari raya, bukan mau sholat. Mandi ngalamin hari raya. Nih ibu-ibu ngaji, ibu-ibu men hari itu men hari raya sunat mandi enggak? Kan enggak sholat. Kenapa? Ngalamin. Begitu. Mau sholat mau kagak lain urusan. Mandinya karena ngalamin hari raya. Itu namanya mandi hari raya. Makanya beda mandi hari raya sama mandi Jumat. Kalau mandi Jumat tuh mandi mau sholat. Kalau hari raya mandi bukan mau, mandi ngalamin hari raya. Maka orang men disuruh kenapa? Ngalamin. Orang laki-laki enggak ada niatan mau sholat hari raya, sunnah mandi enggak? Kenapa? Ngalamin. Ya ngalamin aja. Iya, masih hidup masalahnya, Ustaz. Nah, kapan mulai masuknya mandi hari raya ini? Mulai masuknya kapan? Jam 12 ke atas, 12 malam. Nih, ini kan baru tanggal 9, anggap hari raya besok. Ini udah jam 1, udah mau mandi, nggak apa-apa, udah dapat ganjarannya. Kalau mandi hari raya mah mulai masuknya jam 12 malam. Mandi hari raya tuh. Kalau mandi Jumat mah adzan subuh. Ini mah enggak, sebelum subuh mandi hari raya boleh. Karena waktunya udah masuk. Yang penting udah jam 12 ke atas. Makanya dulu yang ini yang kadang suka keliru orang memahami. Bagaimana bila bertepatan hari raya dengan hari Jumat? Sholat Jumat apa kagak? Begitu. Kan hari raya gitu. Namanya 2 hari raya. Jumat juga, hari raya juga. Idul Fitri macamnya. Ini bagaimana? Nabi menyampaikan bila kasus terjadi begitu, maka kata Nabi, bagi orang kota wajib sholat Jumat, bagi orang kampung tidak sholat Jumat
sholatnya duhur saja. Nah, ini kita harus pahami dengan utuh bahasa ini. Kami jelasin dalam kitab yang kami tulis namanya Samaratul Janiyah pada bagian ini dari berbagai madhabnya. Begini saudara, apa orang kota apa orang kampung, biar kita jelas maksudnya Nabi. Zaman dulu sholat hari raya itu kumpul di Madinah, biar gampang. Orang ini apa nih, Tangerang ya, kota ya, kota Tangerang, sekota Tangerang nih seluruhnya dari mana aja kumpul di Al-A'zam, semuanya dari mana aja sampai pelosok-pelosok semuanya kumpul di Madinah, yang mana dari rumahnya itu menuju Masjid Madinah tuh 3 sampai 4 jam. Dari rumahnya tuh jalan kaki jam dulu. Dari sini saudara bakal paham kenapa Nabi ngajarin mandinya malam. Kalau 3 jam aja nggak usah 4 jam. 3 jam. Kita subuh jam berapa kira-kira? Jam 4. Sholat subuh. Habis sholat subuh berangkat. Biasanya berangkat jam berapa? Kalau mau sholat raya jam 6. Maka saudara jam 6 berangkat, jam 7, jam 8, jam 9 udah bubar. Tuh begitu. Makanya mandinya malam. Mandinya malam. Jadi jam 2 udah jalan menuju Madinah. Jam 3 untuk ikut sholat hari raya bersama Rasulullah SAW. Maka karena Nabi ini lahir di tengah-tengah kita sebagai rahmatan lil alamin, Nabi ajarin kalau bertepatan hari Jumat, anggap muflihun ini Masjid Nabawi biar gampang kita ngukurnya. Kan orang dari ujung kota Tangerang, ujung sana tuh. Kan kota Tangerang batasnya sampai Karawaci itu ya kan? Tiga Raksa itu kabupaten apa kota ya? Kabupaten. Batasnya bagaimana ya? Oh Karawaci. Periuk masih masuk tuh ya? Oh kota. Oh baik. Lah jalan kaki saudara, biar gampang ngukurnya. Lah ini muflihun Masjid Nabawi umpama. Lah kalau orang daerah Karang Tengah, rumahnya dekat, habis sholat id pulang makan opor ayam, bener nggak? Lah kita orang kampung pulang 3 jam, duduk di masjid ngiler orang pada makan opor ayam, kita pulang nggak keburu Jumat. Kalau pulang sholat id kira-kira selesai jam berapa biar gampang? Jam 8. Baik, jam 8 pulang 4 jam, 9, 10, baru 10 kudu balik lagi, baru separuh jalan untuk sholat Jumat. Begitu. Maka Nabi itu murah. Kalau orang kampung enggak wajib Jumat, yang sudah ikut sholat hari raya dah dohor aja, karena kasihan jauh. Nah dari konteks ini kayak kita orang di Karang Tengah yang ngelirik dikit ada masjid, beda konteks dengan apa yang Nabi sabdakan. Begitu, beda masalah. Kedua, sholat hari raya hukumnya sunnah, sholat Jumat wajib. Masa tahajud nggak sholat subuh? Bener apa salah? Salah. Kalau mau milih juga mendingan kagak sholat kagak sholat id, milihnya sholat Jumat. Begitu ya, kalau dia mau mikir begitu caranya. Itu agak kata Nabi begitu, padahal nggak begitu ajarannya. Tuh begitu, enggak sholat id kagak ngape-ngape, kalau enggak sholat Jumat bahaya. Begitu.
bahaya. Aman sampai 3 kali lagi mancing aja kalau Jumat, habis masjidnya tutup begitu sampai 3 Jumat nggak sholat Jumat. Maka mandi hari raya tuh dimulainya dari jam 12 malam. Tuh penyebabnya ajaran Nabi tuh begitu. Lagian kalau kita mau biar kata orang kampung nih, tinggal di kabupaten di Balaraja, kita ngontraknya di Karangtengah, kita lewat dikit tuh ke Masjid Ade, bener nggak? Ya Allah, itu mau kudu sholat Jumat, beda konteks, beda. 3 mandi hari raya Idul Fitri. 4 mandi sholat gerhana matahari. 5 mandi sholat gerhana bulan. Kalau terjadi gerhana tuh saudara, mandi sunat. Itu mah kalau terjadi gerhana, orang hamil suruh ngumpet di kolong ranjang begitu, takut anaknya hitam. Udah tahu babanya hitam, mamanya hitam, kalau putih dicurigai begitu. Emang putih hitam mau dari faktor genetik, bukan faktor gerhana begitu. Jadi kalau terjadi gerhana tuh mandi. Nanti niat mandinya diajarin, pokoknya mandi aja, mandi gerhana, mau sholat gerhana maksudnya. Udah berapa tuh ya? 5. 6 mandi karena mau sholat istisqa, sholat minta hujan namanya. Istisqa tuh minta hujan, mandi. Udah 6 tuh ya. 6 apa 7? 6. 7 mandi ketika memandikan mayit. Kalau kita ikut memandikan mayit, ngusap-ngusap, ikut mandiin, bantuin, atau kita yang jadi amilnya, maka sunnah mandi. Jangan gak mandi. Kalau habis mandiin baba kita, emak kita, nenek kita, siapa aja dah yang kita ikut mandiin. Kita jangan sampai nggak mandi. Ada orang pelatihan jadi amil, kagak berani gitu. Saya ngeri habis mandiin, didatengin, bukan didatengin, entenya kagak mandi. Jadi badannya pada pegel. Orang mandiin mayit itu saudara, itu kayak manggul gabah itu 2 kintal, pegel badannya. Makanya disuruh mandi sama Nabi. Kalau habis mandiin mayit, jangan gak mandi. Kalau megang doang sunat wudu. Wudu sih gak batal, sunat wudu. Kalau habis mandiin jangan kagak mandi. Nanti niatnya diajarkan. Ini kita lagi urutan mandi yang disunahkan oleh agama namanya. Begitu. Di hadis riwayat Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan, kata Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa orang yang mandiin mayit, maka hendaklah mandi. Jangan kagak mandi. Begitu. Wa man massahu falyatawaddo, yang megang-megang wudu ya. Wudu kalau megang-megang. Begitu. Jadi ada namanya mandi sesudah mandiin
mayit. Udah berapa tuh ya? 8 ya? 7. 8 mandi bagi orang yang masuk Islam. Kalau orang masuk Islam mandi, dengan catatan kalau belum baligh, belum keluar mani, belum bersetubuh. Kalau dia udah bersetubuh masuk Islam, artinya udah dewasa, mandinya mandi junub, bukan mandi masuk Islam. Ingatin, mandi masuk Islam itu hukumnya sunat bila tidak terkena hadas besar, tidak kena junub. Yang kemarin kita udah bedah materi junub, faktor penyebab mandi menjadi wajib. Tapi kalau dia junub kayak orang masuk Islam tapi udah berumah tangga, itu udah bersetubuh, ajarin mandinya mandi junub, bukan mandi masuk Islam, bukan mandi masuk Islam. Begitu. Kesembilan, mandi orang yang gila ketika sembuh. Ke-10, mandi orang yang pingsan ketika siuman, ayan gitu, epilepsi. Udah sadar, sunat mandi. Jangan enggak. Kalau orang kampung biasanya keluar dari penjara mandi di kali, bebersih. Nah enggak, ini mandi habis siuman, pingsan, ayan begitu. Itu sunat mandi. Orang kesurupan begitu, nanti udah sembuh dimandikan. Kalau kesurupan jangan ditanya-tanya. Orang kesurupan ditanya-tanya, ini siapa ini nggak bener nih yang kayak begini. Orang dia akalnya nggak ada gitu, dia sekata-katanya nyebut tetangga aja, Nyai Minah. Nyai Minah yang samping masjid gitu. Waduh, kelakuan nggak bener nih Nyai Minah, jadi ngata-ngatain orang aja. Kita nggak perlu. Kalau ada orang kesurupan diadanin di kupingnya, adanin aja, adanin sekali itu sebalikan sampai selesai. Belum juga sembuh, adanin lagi sampai paling lama 7 balikan. Biasanya nggak nyampe 7 balikan juga udah sadar. Nggak usah ditanya-tanya. Kalau orang kesurupan tuh jangan ditanya-tanya, ini jin mana nih, jin tomang, jauh amat dari Karangtengah ke tomang begitu. Nggak usah pakai ditanya-tanya. Itu orang kampung. Kalau orang nanya, bukan begini ajaran agamanya, adanin gitu. Adanin berapa kali? Sekali. Kalau sekali cukup, artinya sekali. Kalau nggak sadar ulang lagi sampai 7 kali. Kalau 2 kali udah sadar, ya sudah. Insya Allah pengalaman saya belum pernah sampai 7 kali. Pengalaman saya begitu. Yang udah itu saya nggak ngalami sampai 7 itu. Iya, wallahu alam. Artinya saya ini dari dulu tuh orang nggak begitu. Kadang sekali ya cukup, kadang 2 kali, kadang 3 kali begitu gitu. Artinya sadar gitu, melek gitu. Sama kan kadang suka orang di ICU gitu ya, kan dia bingung, adzan aja, adzan. Itu biar salah satu amalan buat orang yang kayak begitu. Nggak usah ditanya-tanya. Kalau di Karangtengah masih ada tuh yang nanya gitu. Oh banyak. Bagus. Apa? Oh iya, minta kopi gitu ya. Ya Allah. Gitu. Iya, nggak usah gitu mah. Yang kayak begitu, nggak usah.
Jangan, adzan aja. Insyaallah. Kami ini belum pernah ngalamin orang kayak begitu tuh sampai 7 kali, belum gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana 7 kali, gitu, nggak tahu, kami belum ngalamin. Artinya emang ajarannya itu dari guru sampai 7 ya gitu. Artinya kalau belum sadar, jangan sekali belum sadar udah, jangan ulang lagi. Adzan aja. Insyaallah Allah kasih sembuh. Tuh itu adzan. Orang yang kayak begitu nggak usah ditanya jin mana, begitu, merek Lea Polevis, gitu nggak usah ditanya-tanya. Udah berapa tuh ya? 10. 11 mandi ketika mau ihram. Ini urusannya di Mekah nih, orang mau umroh mau haji, mandi ketika mau ihram. Apakah ihram haji ataukah ihram umroh? Kalau kita mau ihram mandi biasanya di tempat itunya juga ada kolam, ada kamar mandinya, tempat mikotnya tuh banyak, mau di Bir Ali, mau di Taif, mandi. Kalau jaraknya dekat mah kayak di Bir Ali, mandi di hotel aja jadi, karena kan dari hotel menuju Bir Ali itu paling 10 menit lah. Jadi mandi di hotel aja jadi. Yang lebih bagus ya mau di Bir Ali ya silakan gitu. Kayak begitu kalau namanya mandi mau ihram. Sunat kalau mau ihram mandi. 11 tuh. 12 mandi mau wukuf di Arafah. Ini urusannya orang haji nih. Begitu, mandi sunat. Gitu. Gitu, tanggal 9 sebelum dohor dah ngewukuf mandi. Udah berapa tuh? 12. 13 mandi mau masuk kota Mekah. Mau masuk kota Mekah tuh sunat mandi. Kalau nggak keburu, malum lah, bisnya bukan punya kita, tahu kagak kita masuknya, tahu-tahu udah di hotel aja begitu. Mandinya di hotel dah. Mandi, namanya mandi masuk kota Mekah. Udah berapa tuh? 13. 14 mandi mau masuk kota suci Madinah. Kalau nggak keburu udah mandinya di hotel aja, kalau nggak keburu. Udah 13 ya. 14. Ke 15 mandi mau lontar jamroh. Mandi mau lontar jamarah, yakni tanggal 11, 12, 13. Ini mandi nih. Ini ke 15. Begitu saudara. Ini mandi sunat. Mandi sunat. Bagaimana mandi mau sholat 5 waktu? Ini mah di dalam aturan enggak sunat karena sering. Tapi dalam dunia sufi, biasanya tarekat Syadiliyah itu kalau mau sholat 5 waktu mandi. Jadi sehari mandi 5 kali mandinya. Pokoknya sebelum sholat mandi. Ya gitu, itu ada. Tapi dhaif dalam madhab, dalam kajian fikih. Mandi mau sholat mau nggak, kecuali Jumat aja. Jumat aja. Ini namanya mandi sunat. Mandi sunat. Di luar ini masih ada, sebetulnya masih ada ya. Mandi sunat itu seperti mandi mau menghadiri majelis maulid. Ini mau maulid di Muflihun, mandi dulu. Jangan nggak mandi. Jadi nantinya kita dapat ilmu tuh. Kalau kita mandi tuh. Jadi niat saya mandi karena menghadiri majelis maulid Nabi. Sunat karena Allah Ta'ala, mandi. Biasa disiram. Nantilah ini rukun-rukun mandi kita bedah. Itu sunat mandi. Jangan nggak mandi. Begitu, mandi. Karena kan mau perkumpulan orang banyak. Begitu. Jadi kalau kita mandi itu sebagai tanda kita suci, mau menghadiri majelis suci,
karena membedah nabi yang suci, sehingga kita bakal diberikan banyak cahaya maulidnya kalau begitu tuh. Tapi kalau nggak pakai mandi-mandi kayak begitu, nggak kebagian berkat aja, telat dikasih makannya udah ngomel aja, ini kurang hormat sama tamunya Rasulullah, begitu kata dia. Begitu. Ah, ini udah bener ini. Mandi dulu, mandi sunat, mandi. Inilah saudara mandi yang disunnahkan dalam agama. Kalaupun mandi wajib kemarin tuh ada 5 ya. Habis bersetubuh, walaupun belum keluar mani, walaupun nggak keluar mani gitu, 2 keluar mani walaupun tidak bersetubuh kayak macam mimpi, 3 habis haid, 4 habis ngelahirin, 5 habis nifas. Nah, kalau bagi orang hidup ya nambah 1 dimandiin sebab mati kan begitu. Kemarinnya begitu ya. Tuh segitu tuh mandi sunat, diingat-ingat. Kita cek tuh cara-cara mandinya, jangan sampai salah. Nanti kita bakal bedah rukun-rukun mandi, baik pada mandi wajib maupun pada mandi sunat, dan bagaimana cara mandi Nabi kalau mandi junub. Nanti ajalah, jangan malam ini, kebanyakan ngapalinya susah, begitu dikit-dikit biar kita nyusun di dalam materi, nggak terlalu numpuk banyak dalam bahasan-bahasannya. Begitu. Ini sebagai tatimah saja, karena kitab kita ini kecil, mandi-mandi sunat tidak diterangkan, hanya menerangkan mandi-mandi wajib. Habis ini kita nanti akan membedah rukun-rukun mandi, supaya mandi junub kita benar, supaya mandi Jumat kita benar dapat ganjaran. Nanti ada aturan-aturan yang harus kita kerjakan supaya mandi-mandi kita ini teratur. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Silahkan kalau kurang jelas, ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu alam. Oh, udah paham. Baik. Oh iya, itu namanya sunah mandi, bukan mandi sunah. Beda. Ada beda antara mandi sunnah sama sunah mandi. Kalau sunah mandi, kita harus membedah dulu wajib mandi. Wajib mandi itu rukun mandi, baru kita ngomongin sunnah ketika mandi. Makanya ini yang kita belum bedah, yaitu termasuk bagaimana cara mandi wajib atau cara mandi Jumatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malam ini, kecuali Jumat besok kiamat. Kira-kira kalau kiamat setuju nggak? Oh enggak, yaudah nanti aja, biar nggak numpuk ilmunya. Diingat-ingat tuh, biar kita nggak salah jawab. Kalau ditanya ada berapa mandi sunat, apa-apa jawab aja seperti yang saudara tulis, agar supaya jelas dan paham adanya. Di kitabnya nggak ada nih yang diomongin, karena kitab kita kecil gitu, terlalu kecil, jadi langsung ngomongin wajib ketika mandi, yakni wajib mandi atau fardu atau rukun mandi. Nanti mandinya begitu. Jangan sampai agak mandi juga, kan belum belajar nih cara mandinya ya. Jangan sampai agak mandi 2 minggu masalahnya, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Hukumnya asuransi dalam Islam itu seperti asuransi kematian, kesehatan, dan yang kedua katanya kalau orang yang mati, orang yang punya utang tidak membayar utang sampai mati, itu arwahnya terkatung-katung, masukin terkatung-katung apa belum? Iya, baik.
Bagaimana kalau orang mati punya hutang? Begini, kalau kita masih hidup, dicatat utang-utang kita walaupun enggak ditagih ama tuan utang, enggak ditagih, catat. Kalau belum ada ikrar pembebasan, contoh kita dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, begitu, kayak begitu tuh. Ini nyengirnya rada curiga sayanya ini. Kenapa Pak? Ya Allah, iya. Jadi bagaimana nih kita catat mumpung masih hidup, namanya wasiat. Ini orang enggak wasiat tapi punya utang. Bagaimana? Orang punya utang ada dua. Kalau dia punya utang niat bayar, tapi niat di hatinya enggak ngingkari, cuman belum ada, keburu mati, ini enggak ruhnya gentayangan tadi itu, ya, gentayangan maksudnya, bergelantungan tadi itu, gentayangan gitu. Artinya tidak di tempat ruh. Ruh tuh kalau orang baik ditaruh di iliyin, kalau orang nggak baik namanya sijin. Innal abrara lafi iliyin wa innal fujara lafi sijin. Ada tempat ruh orang baik, ada tempat ruh bukan orang baik, orang jahat. Kalau kita niat bayar, belum bayar keburu mati. Ini enggak kayak begitu. Tapi kalau kita enggak ada pikiran, punya utang, enggak diingat-ingat, mati, iya mati, ini bermasalah. Makanya biasanya solusinya adalah si keluarga agama itu ngomong, bila baba saya ini waktu hidupnya punya utang kepada saudara-saudara semua yang hadir, kalau utang tuh sepele semacam 1000 perak, kalau boleh diikhlasin saya minta diikhlasin. Tapi kalau kemudian gede menurut bapak enggak bisa diikhlasin, silahkan datang ke rumah saya, bapak bebas, semua utangnya tanggung jawab saya sebagai anaknya. Maka peralihan hutang, maka enggak bergelantungan lagi, begitu ruhnya itu. Kalau kemudian kayak begitu. Tapi jangan sampai sebatas kamuflase. Apa kamuflase? Ya rutinitas bahasa teori aja. Sebab ada kejadian seorang ustadz di masjid, ketua DKM ngomong waktu nyolatin jenazah tuh, saudara, bila almarhum ini punya utang begitu, yang kami tidak tahu sebagai keluarga, kata DKM, kami atas nama keluarga, utang almarhum pindah kepada keluarga, kepada kami sebagai keluarga, begitu tanggung jawab kami. Waktu itu ada yang datang ke rumah almarhum, bilang sama bininya, po, laki po tuh punya utang 2 juta. Au kagak anak ngutang buat apaan? Begitu kata bininya. Lah itu DKM ngomong waktu sholat jenazah, tagih aja DKM. Gua kagak ngomong, sian DKM. Udah kagak dikasih duit ngomonginnya, dia ditagih. Tuh, sian saya sama DKM tuh. Jadi kita nih utang beresin, bahaya. Bagaimana utang sama Allah? Apalagi fadainullah ahaqqu bil qada, utang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Dia nggak puasa Ramadan berapa hari, bayar dulu. Berapa tuh? Kasih beras, begitu, bayar dulu, bayar. Berapa kasih sama fakir miskin sebelum disolatin, bagi sama tangga-tangga, bagi. Begitu. Jadi utang tuh begitu, bagi orang yang di hatinya kagak niat bayar, begitu, itu memang bahaya.
bahaya sekali. Makanya kalau kita masih hidup masih hidup itu begitu. Kalau orang kampung berkenaan utang, ini di antara akhlak yang kami temukan ya. Mungkin ada juga yang enggak, tapi kebanyakan kayak begini. Sepanjang yang saya tahu di Serang khususnya, kan ibu-ibu itu suka kredit. Orang Tasik biasanya kredit itu, kredit panci gitu, sendok, garpu, apa aja gitu, keliling-keliling. Itu waktu transaksi awalnya, ini di kampung nih kita kredit panci, kan sehari 1.000 kadang gitu istilahnya. Dulu di kampung tuh begitu, ada harian, ada mingguan, terserah deh tuh. Janjinya si tukang itunya aja transaksinya, ada yang mingguan gitu. Momennya seminggu 7.000, berarti kan sehari 1.000. Itu pakai akadnya begini, bang, begini bang, ini panci kan umpamanya biar gampang 70.000 ya kan, tapi sehari 1.000, berarti kan 2 bulan 10 hari ya kan, umpama gitu, biar gampang. Ini kan saya kagak tahu rumah abang ini di mana, alamatnya. Abang kan keliling di kampung kita lah. Kalau abang mati kan kagak paham saya bayar kemana di akhirat, mati roh saya bermasalah ini. Kalau begini, bagaimana kalau sampai umpama nih abang nggak ada umur, kemana saya? Apa abang bebas itu bagaimana? Biasanya sih tukang itu tuh kalau saya meninggal dan nggak ada keluarga saya ini, udah dah bebas saja dah, biar kita nggak ada tuntutan di akhirat. Begitu biasanya. Transaksi awalnya tuh begitu, sepanjang yang saya tahu, gitu. Untuk jaga-jaga begitu tuh maksudnya. Jaga-jaga kalau nggak ada umur, khususnya dianya. Kita pengen bayarnya kemana? Tahu kagak rumahnya, begitu. Orang kampung tuh saking hati-hatinya kayak begitu. Itu bagus, kayak begitu tuh. Bila di sini ada yang model-model kayak begitu, begitu. Termasuk arisan, kan arisan tuh utang ya, utang bayar lunak ya, bener nggak sih? Hah? Bayar lunak kan? Iya, bayar kredit 0%, nggak ditagih, nunggu gilirannya, bener nggak? Kan utang gitu, utang kita, mana korban lagi gitu, kambing begitu, giliran begitu. Orang itu 500 ribuan kan 3,5 juta ya, orang 7 diputar dapat 3,5 juta, dikocok yang keluar ini lah, kan ngutang kita ya. Yang enak gua mau terakhir aja, kan duitnya ya begitu. Ini utang nih, tapi kan niatnya bayar. Kalau niatnya bayar kayak gini nih, kita wafat ganti ini begitu. Kemudian apa itu? Asuransi Asuransi adalah akad takmin namanya, akad jaminan keamanan. Apakah bentuknya asuransi jiwa ataukah asuransi harta benda, motor, mobil, kebakaran segala macam. Ini bagaimana? Ini di dalam pandangan ulama kebanyakan ini tidak dikasih dalam mazhab Syafi'i khususnya. Kenapa? Karena ada gharar, enggak jelas. Yang dijual itu trust, hanya kepercayaan saja yang dijual. Asuransi itu dalam mazhab Syafi'i tak dikasih, nggak boleh begitu. Cuman saya kurang paham mazhab lain dengan asuransi yang ada ini. Mungkin ada ulama yang lebih tahu. Saya kurang begitu membaca bagaimana ulama menyoroti tentang asuransi ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini karena enggak ada batas waktu. Kalau ada batas waktu enggak apa-apa. Umpamanya 15 tahun. Enggak pokoknya asuransi kematian. Ya, kapan matinya? Begitu. Enggak jelas. Ini enggak jelasnya ini yang kemudian menjadi masalah.
gitu. Jadi nggak boleh ada akad gharar, gambling itu di dalam kita punya madhab. Namun wallahu alam, barangkali ada madhab lain untuk nolongi saudara-saudara kita yang dalam dunia asuransi. Kalau kami secara pribadi dari dulu, secara pribadi ini mohon maaf, ini ada YouTube juga masalahnya, kami ini nggak pernah berhasil. Orang mau asuransi itu nggak berhasil dari dulu. Jadi dulu kan sering HP kita bunyi mulu, ditawarin asuransi, ya asuransi A, B, C, D begitu. Saya tanya, kata dia, Pak Farudin, iya baik, mengganggu sebentar, selama siang baik. Ini kami ini dari begitu, saya nggak mau sebut produknya, takut kesinggung lagi. Dari asuransi intinya. Jadi Bapak mau ikut asuransi enggak? Saya tanya, apa manfaatnya asuransi buat saya? Manfaatnya. Kata kita, apa benefitnya dengan asuransi ini? Buat saya, kata dia, jawab begini Pak, Anda ini Bapak meninggal, Bapak dapat duit 400 juta kalau Bapak meninggal. Tuh duitnya buat saya. Iya, dibawa kuburan saya, bukan buat keluarga Bapak, buat saya. Manfaatnya apa buat saya? Itu buat keluarga, begitu. Enggak gini Pak. Jadi andai Bapak kecelakaan, jatuh dari motor, kan enggak diinginkan juga Pak, begitu. Ini kejadian umpamanya Pak, maka kan Bapak masuk rumah sakit, maka Bapak nggak perlu bayar, begitu. Kami yang bayar. Nih manfaat buat saya mana? Tuh kan dibayarin, duitnya buat saya apa buat dokter? Buat dokter. Yang buat saya mana? Wah, kalau kayak Bapak begini nih, gua kagak dapet nasabah, tutup aja dia, nggak pakai salam lagi. Manfaat buat saya, kata dia. Kagak ada. Begitu. Manfaat yang buat saya. Gak bisa nggak dapet nasabah ini. Kapok juga sih lama-lama. Saya selalu tanya, manfaat buat saya apa? Buat saya? Enggak Pak, dapat duit nih Pak, 1 miliar. Kalau Bapak mati, buat saya kuburan, keluarga. Itu bukan saya, buat dia, buat saya. Gitu. Saya mau asuransinya gigi 2000. Infak aja saban hari. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dah, itu Nabi yang ngomong. Selamat. Begitu aja. Kalau ada masalah dalam satu hari musibah, mungkin saya lupain sedekah. Begitu aja. Jadi enak hidup. Begitu aja. Nah, berbicara asuransi dalam pandangan Islam, di luar madhab Syafi'i saya kurang paham. Bisa ditanyakan oleh saudara kami ini kepada yang lebih mengerti. Ini kami tidak bisa. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Kami tidak mengerti madhab lain untuk nolongin orang-orang yang bisnis asuransi. Kurang lebih demikian. Bisa ditanya sama yang lebih tahu. Bab ini kami nggak tahu. Coba nanti ditanyakan kepada yang lebih tahu. Wallahu a'lam.